Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Kita di episode 29 dan kali ini kita akan diskusi mengenai diabetes. Tapi mungkin ini agak sedikit berbeda dengan podcast diabetes sebelumnya. Di sebelumnya gue udah pernah bahas diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 yang gue banyak fokus dengan diabetes tipe 2 karena pekerjaan gue banyak di bidang situ dan karena itu yang banyak berkaitan dengan gaya hidup kita. Tapi di episode podcast kali ini gue mau membahas mengenai diabetes tipe 1,5 atau 1,5. Ini salah satu term yang muncul belakangan ini, walaupun ada nama-nama yang berbeda yang digunakan untuk mengkategorikan diabetes tipe 1,5 ini. Dan mungkin teman-teman udah punya guess duluan ya, udah punya apa ya, ya guess duluan lah mengenai diabetes tipe 1,5 ini. Kenapa dinamain 1,5? Karena ini nggak bisa dikategorikan sebagai satu, nggak bisa dikategorikan sebagai 2, tapi ini campuran dari keduanya, oke? Kalau sebelumnya teman-teman yang udah pernah dengerin podcast mengenai diabetes tipe satu itu adalah kondisi autoimun, di mana daya tahan tubuh kita sendiri itu menyerang pankreas, khususnya beta sel yang menghasilkan insulin sehingga akhirnya beta selnya rusak, tubuhnya nggak bisa membuat insulin dan akhirnya mereka harus injeksi insulin. Karena tubuhnya udah nggak bisa bikin sama sekali dan ini penyakit autoimun. Diabetes tipe 1 ini seringkali diketahui di anak-anak kecil, orang-orang yang punya diabetes tipe 1 terdiagnosa ketika mereka masih kecil. Nah, kalau misalnya tipe 2, ini yang berkaitan dengan gaya hidup. Apakah resikonya karena kelebihan berat badan, jarang olahraga, makan yang nggak diatur, dan banyak lainnya. Kalau kalian pengen denger lebih lengkap, dengerin episode podcast mengenai diabetes tipe 2. Jadi, itu yang paling sering. Nah, kenapa sekarang keluar istilah diabetes tipe 1,5 atau 1,5? Karena itu punya karakteristik dari campuran keduanya. Ada juga by the way yang menyebut diabetes tipe 1,5 ini sebagai latent atau autoimmune diabetes in adults. Singkatannya LADA, LADA. Latent autoimmune diabetes in adults. Jadi diabetes tipe 1,5 ini juga kondisi autoimun seperti diabetes tipe 1, tapi ketahuannya seringkali di orang yang sudah dewasa, yang di atas usia 30 tahun. Sedangkan autoimun biasanya diabetes tipe 1 biasanya itu bisa diketahui ketika seseorang kadang terjadi di umur 9 tahun, kadang di 10 tahun. Jadi ketika anaknya emang masih kecil. Tapi diabetes tipe 1,5 ini autoimun, jadi sel darah putihnya atau imunitas tubuhnya itu menyerang beta sel yang ada di pankreas, sehingga produksi insulin juga jadi terganggu. Tapi prosesnya ini terjadinya tuh pelan-pelan, nggak secepat ketika seseorang itu punya atau kena diabetes tipe 1. Jadi karena dia prosesnya pelan-pelan ini yang buat jadi tricky. Seringkali orang nggak sadar kalau mereka punya diabetes tipe 1,5 ini atau seringkali dikategorikan sebagai diabetes tipe 2. Karena contohnya, kalau orangnya contoh kelebihan berat badan, punya metabolic syndrome ya itu kondisi gabungan, eee, yang berkaitan dengan resiko diabetes tipe 2 seperti lingkar perutnya lebih dari apa yang disarankan, ketika trigliseridanya tinggi, kolesterolnya tinggi, punya hipertensi juga. Nah, campuran itu metabolic syndrome juga seringkali dialami oleh seseorang yang punya diabetes tipe 1,5 ini. Jadi, kadang ini yang bikin susah, kadang ini yang bikin bingung. Ketika seorang yang sudah dewasa, gula darahnya tinggi, nah ini diabetes tipe 2 atau diabetes tipe 1,5. Kuncinya sebenarnya ada di pemeriksaan dari antibodi. Jadi ketika seseorang itu bisa didiagnosa oleh diabetes tipe 1,5 ini, mereka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan antibodi. Karena yaitu kondisi, diabetes tipe 1,5 itu adalah kondisi autoimun. Walaupun seringkali gejalanya seperti gejala diabetes, apakah jadi sering haus, apakah jadi sering, kencing.
berat badannya lebih, itu biasanya mirip, oke. Nah, tapi kalau bagian itu bagian dokter lah, bagian dokter endokrin, bagian dokter, penyakit dalam, tapi supaya teman-teman tuh punya punya ilmunya juga, oke. Nah, faktor-faktor resiko apa aja yang membuat seseorang itu bisa beresiko terhadap diabetes tipe 1,5 ini? Penyakit autoimun pada dasarnya masih banyak tanda tanya, masih banyak puzzle, kita nggak tahu benar-benar penyebabnya apa. Tapi ada beberapa data penelitian yang melihat bahwa ketika seseorang itu kelebihan berat badan, lingkar perutnya lebih, ketika lahir itu beratnya lebih rendah dari apa yang seharusnya, sering minum dan makan minuman manis, merokok, minum alkohol itu meningkatkan resiko juga, oke. Terus yang menarik juga adalah kopi. Ini ada satu penelitian mereka melihat bahwa kalau seseorang minum 2 gelas kopi atau lebih dalam per hari, itu mereka juga meningkatkan resiko terhadap diabetes tipe 1,5 ini, oke. Interestingly, ini yang penelitian ini kutip dan by the way teman-teman yang mau baca penelitiannya sendiri, gua kasih linknya di episode podcast kali ini, oke. So, ini cukup unik teman-teman antara diabetes tipe 1,5 ini campuran dari diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Berapa banyak sih sebenarnya orang yang punya diabetes tipe 1,5 ini? Kalau ini ada data dari Eropa, sekitar 9,6% dari 6 ribuan orang dewasa yang punya diabetes mereka ikutin dan mereka lihat ada sekitar 9,6% yang punya kondisi diabetes tipe 1,5 ini. Kalau di United Kingdom, di UK, itu sekitar 15%. Kalau di Norway sekitar 10%, di Middle East, di Korea, di China itu antara sekitar 4 sampai 9%. Jadi tetap sih yang mendominasi di dunia diabetes adalah diabetes tipe 2, tapi ketika kita tahu kondisi kondisinya adalah diabetes tipe 1,5, treatment-nya itu akan berbeda, approach dari secara medis juga akan sedikit berbeda dari diabetes tipe 2, tapi yang pasti sama adalah dari segi lifestyle. Karena makanan tetap perlu dijaga, olahraga tetap perlu dilakukan, stress management perlu dilakukan supaya gula darahnya bisa terkontrol. Karena mau kita punya diabetes tipe apapun, mau diabetes tipe 1, 1,5 atau 2, intinya kita harus mengontrol gula darah kita, karena kalau gula darah itu nggak dikontrol, ya organ-organ banyak yang rusak, fungsi ginjal nanti berkurang, resiko terhadap stroke, penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, itu juga semua resikonya juga meningkat. So, intinya sama sebenarnya, lifestyle tetap harus dilakukan, tapi approach medisnya itu akan berbeda ketika dokter bisa membedakan, "Oh ini diabetes tipe 1,5, oh ada juga yang diabetes 2." Tipe 2 atau memang diabetes tipe 1 ketika itu didiagnosa ketika masih kecil. So anyway teman-teman, episode podcast itu kali ini gua pengen membahas diabetes tipe 1,5, semoga mungkin ini informasi baru buat teman-teman, tapi supaya kita aware bahwa sekarang ada nih yang disebut dengan diabetes tipe 1,5 campuran antara diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Mau diabetes tipe apapun, gula darah harus terkontrol, dari pola makan kita juga harus dijaga terus, olahraga, jam tidur, stres, itu semua sangat-sangat berpengaruh. Anyway, teman-teman, semoga apa yang gue bagikan bermanfaat. Seperti biasa, harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.